Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik teman-teman, biasa pokoknya sudahlah kita asikin saja. Langsung saja hari ini Kang Asik akan berbicara tentang YouTube, karena memang pengalaman itu sungguh sangat membawa kita kepada hal-hal yang mengajak lebih baik selama kita mau menganalisa. Teman-teman, kalau dulu ya Kang Asik berpikir orang banyak yang ngomong bahwa kalau video panjang itu katanya akan lebih bagus. Betul sekali akan lebih bagus, akan tetapi kontennya yang memang harus mempunyai nilai. Karena kalau nilai itu ketika orang mencari channel kita, mencari konten video kita, kemudian orang puas, dan ketika orang puas kemudian bertahan menonton, berarti itu kita punya nilai. Jadi kalau menurut Kang Asik ya, ini kan hanya pendapat. Kalau memang teman-teman punya pendapat yang lain juga, itu lebih baik silahkan berkomentar saja. Bahwa untuk konten video itu, kalau yang bernilai, bagusnya apa? Untuk yang belum monetisasi, berarti akan cepat untuk menambah jam tayangnya. Kalau bagi yang sudah monetisasi ketika kontennya bernilai, itu berarti kan durasinya panjang. Ketika durasinya panjang, maka iklan yang masuk juga akan banyak. Ketika iklan masuk banyak, itu adalah penghasilan buat kita. Lah percuma saja misalnya kita malas nih membuat konten, harus panjang terus, sementara di samping itu kita kan punya pekerjaan yang lain. Akhirnya membuat konten tidak, kerja pun terganggu karena pemikiran bahwa aduh saya ini belum membuat konten gitu kan. Tetapi membuat konten pendek tidak mau. Ini adalah pemahaman yang harus kita sikapi secepat mungkin teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya bahwa tidak apa-apa kita membuat konten yang pendek dalam durasi misalnya 2-5 menit. Karena sebetulnya untuk memanjakan mata itu tidak bisa lama-lama teman-teman ya. Kalau ngasih perhatikan hanya sampai 2-5 menit ya visual melihat seperti ini. Kecuali memang bernilai tadi, jadi bisa bertahan karena dengan kepentingannya. Kalau memang yang biasa-biasa saja itu untuk memanjakan mata, ya paling kuat 2 menit sampai 5 menit. Jadi buat apa juga kita membuat video reguler panjang-panjang ketika memang tidak bernilai. Akan tetapi dengan video pendek ini, misalnya kita membuat hanya 3 menit tetapi konsisten, nah itu malah lebih bagus. Apalagi sudah pendek kemudian bernilai pula, walaupun sedikit tetapi sering yang nontonnya. Jadi lebih baik kalau kita harus memilih, lebih baik yang durasi pendek tapi menontonnya sering dan full, daripada yang video reguler tetapi tidak habis menontonnya, tidak sampai tuntas. Jadi balik lagi, baik itu video yang durasi panjang ataupun pendek, sebetulnya itu tidak masalah ternyata. Yang jadi masalah itu adalah apabila kontennya tidak bernilai. Kalau kontennya tidak bernilai ya siapa yang mau nonton kan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah tema kita. Konten video itu kan seperti dagang. Karena video itu adalah karya. Karya yang disuguhkan kan hanya 2, untuk YouTube dan untuk pemirsa. Dibutuhkan YouTube apa sih? Videonya adalah yang original dan tidak melanggar komunitas, kan seperti itu. Kemudian untuk penontonnya adalah yang bernilai tadi, yang berkualitas itu yang bernilai. Sehingga di sini subscriber pun ada bermacam-macam ya. Ketika menontonnya penasaran, pasti orang akan melihat, apalagi thumbnailnya sebagai gerbang awal menarik. Nah, yang datang itu kan disebutnya penonton baru. Kemudian setelah itu menontonnya puas, kemudian bernilai, maka penonton itu akan menjadi subscribe. Ketika penonton sudah menjadi subscribe, keesokan harinya kita konsisten mengupload video dan kebetulan sesuai dengan minat yang menonton, maka mereka akan menonton lagi. Maka itu disebutnya penonton setia. Penonton itu ada penonton baru, ya ada penonton yang subscribe doang, kemudian ada penonton yang setia. Jadi penonton yang setia ini yang kita harapkan. Dengan catatan yaitu tadi, balik lagi, kontennya memang harus berkualitas. Jadi itu saja kalau kata Kang Asik. Terus yang Kang Asik coba adalah seperti ini. Kalau kita misalnya dagang dari tempat ini hasilnya misalnya 5, tempatnya hanya 1. Katakan tempat itu adalah channel seperti ini ya. Channel Kang Asik hanya 1, tidak punya channel yang lain. Kalau kata Kang Asik ya seperti Indomart ataupun Alfa ya. Kadang-kadang berpikir kenapa sih selalu berdampingan, kadang-kadangnya ada Alfa, ada Indomart gitu kan. Ada Alfa, Indomart, selalu seperti itu. Dan mereka ada di setiap, ya minimal di setiap kecamatan lah ya kalau di kota. Tetapi kelihatannya saat-saat ini per desa malah ada gitu. Artinya bahwa Indomart dan Alfa itu adalah membuat outlet-outlet yang banyak. Misalnya di Indomart sebelah A, di sini adalah tidak rame. Kadang-kadang yang di sebelahnya lagi di sini di desa yang lain rame. Anggaplah bahwa
Indomaret atau Alfa itu adalah channel. Walaupun kesannya malas ya kita bikin channel yang lain untuk sebagai pembanding. Jadi kalau kita ngurusin satu channel saja ya repot juga penghasilannya, seperti itu ya. Ini pengalaman Kang Asik. Jadi yang jelas seperti itu teman-teman, kita belajar membuat channel lagi. Usahakan bahwa membuat channel itu ya memang yang kita suka, yang kita hobi. Jadi kita tidak merasa terpaksa. Dan satu hal lagi, bahwa kita harus tahu channel kita ini targetnya mau apa sih, umur berapa sih, mau ke siapa sih, kok sampai ke sana Kang Asik? Iya, karena urusan nanti dengan cara atau gaya berbicara. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi, dan mohon maaf kepada teman-teman yang Kang Asik merespon dan menjawab komentarnya agak-agak terlambat, yaitu tadi alasannya ya. Dan terima kasih tentunya yang selalu datang ke konten Kang Asik, selalu like, selalu komentar. Kang Asik sementara mohon undur diri untuk pamit. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.